行くぞてめえら。Horosle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film High and Low: The Wars. Perkenalan sedikit, High and Low: The Wars adalah film kolaborasi antara High and Low dengan manga Jepang The Wars, di mana The Wars sendiri adalah cerita universe dari sekolah berandalan yang kita semua sudah ketahui, yaitu Suzuran. Pada High and Low: The Wars ini, nantinya akan menyinggung tentang SMA Suzuran dan juga SMA Housen dari film Crow Zero. Film ini sendiri menceritakan tentang salah satu geng SWORD, yaitu Oyakoko, pasca kejadian movie High and Low Final Mission. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film High and Low: The Wars. All around you. Kelima orang sahabat berkumpul kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Sebenarnya mereka terdiri dari 6 orang, namun 1 orang lagi sedang tidak hadir. Mereka adalah Fujio, Madoka, Seiji, Orochi Brothers, dan Arata yang saat itu sedang tidak hadir. Fujio sendiri adalah tokoh utama pada movie High and Low: The Wars ini. Mereka adalah sahabat sejak kecil yang sudah seperti saudara kandung. Dulunya, mereka berenam diasuh oleh seorang nenek yang kita ketahui di awal cerita yang sudah meninggal dunia. Jadi di sini, mereka berkumpul kembali untuk mendatangi acara pemakaman seorang nenek yang telah mengasuh mereka sewaktu kecil. Fujio menjelaskan kepada mereka semua bahwa ia berencana untuk pindah ke kota itu dan akan bersekolah di SMA Oya. Tujuan Fujio bersekolah di tempat itu adalah demi menjadi yang terkuat dan menggapai puncak SMA Oya. Sedikit informasi mengenai SMA Oya saat ini. SMA yang dipimpin oleh Murayama ini telah terbagi menjadi 2 kubu, yaitu murid paruh waktu dan penuh waktu. Di mana kelompok paruh waktu diisi oleh orang-orang yang sudah tua seperti Murayama, Seki, dan Furuya. Mereka-mereka inilah yang akan mengurus masalah dalam kelompok SWORD. Sementara itu, kelompok penuh waktu diisi oleh murid-murid berusia normal. Yang terkuat di kubu penuh waktu adalah seorang pria bernama Todoroki. Todoroki tidak terima dengan keputusan Murayama yang membagi SMA Oya menjadi 2 kelompok dan tidak mengikut sertakan mereka dalam urusan SWORD. Todoroki yang merupakan orang terkuat di penuh waktu menantang Murayama, orang terkuat di paruh waktu, untuk berduel. Fujio yang sudah masuk ke SMA Oya mendatangi temannya yaitu Tsukasa dan Jamuo. Di sini, Tsukasa berencana akan melawan fraksi lain dari SMA Oya yang bernama Yasukyo. Di saat bertemu dengan anggota fraksinya yang lain, Tsukasa menegaskan bahwa mulai saat ini yang akan memimpin mereka adalah Fujio. Awalnya mereka meremehkan Fujio, namun setelah mengetahui kemampuan bertarungnya, para anak buah Tsukasa pun akhirnya mengakui Fujio sebagai pemimpin baru mereka. Di atap sekolah, Jamuo menjelaskan kondisi SMA Oya saat ini kepada Fujio. Ia memberitahukan bahwa SMA Oya saat ini dipimpin oleh seorang pria tangguh bernama Murayama. Kemudian ada juga orang terkuat di kubu penuh waktu yaitu Todoroki. Tsukasa memberitahu Fujio bahwa mereka lebih kuat dari dirinya. Jamuo lanjut menjelaskan fraksi-fraksi yang ada di SMA Oya, terutama pada kubu penuh waktu. Yang pertama, fraksi Chunchun yang dipimpin oleh 2 orang murid,
yaitu Nakagoshi untuk anak kelas 2 dan Nakaoka untuk anak kelas 1. Yang kedua, fraksi Yasukiyo yang baru saja mereka lawan. Fraksi ini dipimpin oleh dua orang gila yang ternyata berasal dari rusun yang sama dengan Fujio dan teman-temannya, yaitu Yasushi dan Kiyoshi. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja muncul pemimpin dari fraksi Yasukiyo. Tak lama, muncul juga Suji dan Shibaman yang juga orang dari rusun yang sama yang merupakan pengikut Todoroki. Fujio pun terkejut sekaligus senang, sebab orang yang ia kenal di rusun tempat tinggalnya ada di tempat ini. Fujio menanyakan keadaan Todoroki kepada mereka. Ia berencana akan melawan Todoroki setelah lukanya sembuh akibat pertarungan melawan Murayama sebelum ini. Jika berhasil mengalahkan Todoroki, maka Fujio pun secara otomatis akan menjadi yang terkuat di kubu penuh waktu. Di sebuah tempat prostitusi, terdapat seorang pria bernama Sachio sedang menghajar semua orang di tempat itu. Ia datang ke tempat itu untuk menjemput adiknya yang bernama Yui. Sachio sendiri diketahui adalah pemimpin dari SMA Housen yang anggotanya para pentol korek berjalan dari Crow Zero. Kembali ke SMA Oya. Ketika sedang berjalan-jalan, fraksi Fujio bertemu dengan orang terkuat penuh waktu, yaitu Todoroki. Fujio menegaskan akan melawan Todoroki setelah matanya sembuh. Todoroki yang mendengar hal itu langsung mengetes Fujio dengan menendangnya. Namun Fujio tampak mampu menahan tendangan dari Todoroki dengan cepat. Di saat Fujio berada di kamar mandi, ia memergoki 3 murid SMA Oya yang sedang melakukan transaksi narkoba. Mereka pun dibawa ke atap untuk diinterogasi. Ternyata mereka sedang melakukan transaksi Redrum. Redrum sendiri adalah sejenis narkoba yang dulunya sempat diproduksi oleh Kuryu Group. Murayama yang sedang tertidur di atas atap mendengar pembicaraan mereka tentang Redrum. Tidak menunggu lama, Murayama langsung mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota paruh waktu untuk membahas tentang Redrum. Sayangnya, mereka juga tidak mengetahui siapa pelaku yang membuat narkoba ini muncul kembali. Di saat bersamaan, saat kondisi sedang serius dan tenang, Murayama dengan hebohnya marah dan membuat semua orang kaget. Ternyata, dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Seki anak buahnya menawarkan bantuan ke Murayama. Seki mengajak Murayama untuk bertemu ayahnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan dari sang ayah. Siangnya, Murayama bertemu dengan ayahnya Seki. Ia akan bekerja sebagai kuli di tempat ayahnya Seki. Murayama juga diperkenalkan dengan senior tempat ia akan bekerja, yaitu Orochi Brothers, teman masa kecil Sachio yang diperlihatkan pada awal film. Ketika mereka hendak mulai bekerja, Orochi Brothers melihat Arata, salah satu sahabat masa kecil mereka bersama Fujio yang sedang melakukan transaksi Redrum. Ketika ia hendak dipanggil, Arata langsung bergegas pergi dari tempat itu. Ketika makan malam bersama, Orochi Brothers memberitahu kepada yang lain bahwa mereka melihat Arata sedang menjual Redrum. Fujio dan Madoka juga memberitahu jika Redrum juga tersebar di sekolah mereka. Kemudian mereka akan mulai menyelidiki tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Arata. Di malam yang sama, Arata datang ke sebuah rusun tua. Tempat tersebut merupakan markas dari para pengedar Redrum. Ternyata, dalang dibalik pengedaran Redrum tersebut adalah sisa-sisa mantan anggota geng Dop. Orang-orang yang tersisa mendirikan sebuah kelompok baru yang bernama Kidra. Di saat Arata sedang melapor, datang anggota Kidra yang memberitahu bahwa mereka baru saja dihajar oleh seorang pria. Pemimpin Kidra yang tidak bisa menerima hal tersebut marah dan langsung meminta para anak buahnya untuk segera menemukan sang pelaku. Keesokan harinya, terjadi pertemuan antara seluruh fraksi dari kubu penuh waktu. Mereka berkumpul untuk menentukan siapa yang terkuat dan menentukan pemimpin kubu penuh waktu yang baru. Di saat mereka bersih tegang, tiba-tiba Murayama datang dan marah kepada mereka semua.
Murayama mendapati seorang siswa penuh waktu memakai narkoba Red Rum. Murayama menegaskan jika di SMA Oya dilarang memakai jenis narkoba apapun termasuk Red Rum ini. Jamuo memberitahu sebuah informasi bahwa di luar daerah Sword, yaitu di kota Toarushi, tepatnya di SMA Housen, juga terdapat masalah yang sama terkait Red Rum ini. Jamuo juga menjelaskan tentang SMA Housen yang terkenal sebagai pasukan pembunuh. Di sana, semua siswanya selalu bercosplay sebagai pentol korek berjalan. SMA Housen berisikan orang-orang kuat dan dipimpin oleh pria tangguh bernama Sachio. Ketika mereka hendak bubar, tiba-tiba saja fraksi dari Chunchun meminta bergabung dengan fraksi Fujio. Sebab mereka sudah mengenal Fujio sejak lama dan kagum kepadanya. Murayama yang melihat hal itu memberitahu Todoroki bahwa Fujio memiliki hal yang tidak dimiliki oleh Todoroki saat ini. Murayama juga menegaskan kepada Todoroki, walaupun Todoroki mengalahkan dirinya, belum tentu siswa lain akan jadi pengikutnya. Saat Murayama hendak pergi, Fujio menghampirinya. Fujio mengatakan ketika ia sudah menjadi pemimpin kubu penuh waktu, ia akan menantang Murayama untuk berduel. Di sisi lain, SMA Housen saat ini sedang mengadakan pertemuan penting untuk membahas penyebaran Red Rum yang terjadi di sekolah mereka. Salah seorang murid bernama Sabakan diminta untuk melakukan penyelidikan. Keesokan harinya, ketika Madoka dan Yui adik dari Sachio sedang pulang sekolah, mereka diikuti oleh seseorang. Ternyata, orang itu adalah Sawamura dari SMA Housen yang diperintahkan Sachio untuk mengawasi dan menjaga Yui. Tak lama, beberapa orang Kidra datang menyerang Yui dan bertanya siapa orang-orang yang telah mengajar mereka sebelum ini. Melihat Yui sedang dalam bahaya, Sawamura langsung menghajar orang-orang dari Kidra itu. Ketika sedang bertarung, mereka mengetahui bahwa Sawamura adalah siswa dari SMA Housen. Kemudian, geng Kidra pun kabur menggunakan sebuah mobil. Di sebuah kafe es krim, Orochi Brothers datang menemui Chiharu yang merupakan anggota dari Samurai Ngokai. Mereka datang menemui Chiharu untuk bertanya tentang Red Rum. Chiharu menjelaskan bahwa Red Rum adalah narkoba yang dibuat oleh Kuryu Group dan diedarkan oleh geng Dope. Namun setahu Chiharu, obat-obatan itu sudah musnah dihancurkan. Suatu ketika, Sachio sedang berada di sebuah kuil. Lalu, Sachio melihat neneknya yang hendak jatuh dari tangga. Nasib baik, nenek itu ditolong oleh Fujio yang kebetulan sedang berada di tempat itu. Tetapi sialnya, justru Fujio yang terjatuh dan terluka. Sachio pun membantunya dengan memberi obat plester beserta minuman kepada Fujio. Di sini, mereka pun mulai sedikit bercerita tanpa mengetahui identitas masing-masing. Di suatu malam, Arata mengunjungi makam dari nenek yang telah merawatnya dulu. Di saat bersamaan, Seiji pun hadir di sana dan bertanya kepada Arata mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Arata langsung memukul Seiji dan mengatakan untuk tidak memperdulikannya, lalu pergi dari tempat itu. Di malam yang sama, Yasushi dari SMA Oya yang sedang berjalan santai, tiba-tiba saja diserang oleh sekelompok orang yang menggunakan seragam SMA Housen. Di sisi lain, Sawamura dari SMA Housen juga diserang oleh sekelompok orang yang mengaku dari SMA Oyakoko. Meskipun Sawamura kalah, tetapi ia sempat melihat wajah si pelaku yang ternyata adalah salah satu anggota geng Kidra yang pernah dihajar olehnya dulu. Lalu ia dipukul oleh banyak orang dengan benda keras. Beruntung, terdapat murid SMA Housen lain yang datang menolong mereka. Akibat kejadian ini, Sawamura mengalami luka parah di bagian kepalanya. Ketika berada di sebuah rumah makan Padang, Orochi Brothers memberitahu Murayama bahwa yang mengedarkan Red Rum di SMA Oya adalah geng Kidra. Pemimpin geng itu dulunya pernah dihajar dan dikalahkan oleh Murayama. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Sawamura terbaring tak sadarkan diri di ruangan ICU. Sedangkan di SMA Oya, mereka menerima surat tantangan dari SMA Housen yang mengajak mereka berperang. Seperti yang diketahui, ini merupakan siasat adu domba dari geng Kidra untuk menghancurkan SMA Oya dan SMA Housen. Fujio yang tidak bisa menerima hal ini, mengajak seluruh siswa penuh waktu untuk berperang melawan Housen. Namun, Fujio tidak akan mengikut sertakan siswa paruh waktu dalam masalah ini. Di sisi lain, SMA Housen merasa tidak yakin bisa menang melawan SMA Oya. Dikarenakan adanya siswa paruh waktu yang diisi oleh orang-orang dewasa tangguh seperti Murayama.
Tak lama, Sachio datang dan meyakinkan semuanya bahwa tidak peduli kubu penuh waktu atau paruh waktu, siapapun yang berani melawan SMA Housen, ia akan menghancurkan mereka. Kata-kata dari Sachio ini membuat semangat siswa lain membara dan menjadi yakin bahwa mereka akan menang dari SMA Oya. Fujio datang menemui Todoroki yang matanya telah sembuh dan mengajaknya untuk bergabung menghadapi Housen. Todoroki yang melihat Fujio sudah seperti pemimpin SMA Oya sejati, memutuskan untuk ikut berperang melawan Housen. Lalu, hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Hai, Tocha. SMA Oya terlihat sudah menunggu kedatangan Housen di bawah sebuah jembatan. Tak lama, murid-murid SMA Housen pun tiba dengan kekuatan penuhnya. Saat hendak berperang, Fujio dan Sachio sama-sama terkejut. Sebab, Fujio dan Sachio tidak mengetahui bahwa masing-masing merupakan pemimpin dari sekolah yang saat itu sedang bermusuhan. Pertempuran antara SMA Oya melawan SMA Housen pun dimulai. Ikuzo temere! Pertarungan berlangsung dengan begitu sengit. Terlihat juga Arata dan beberapa orang dari geng Kidra menonton pertarungan tersebut. Setelah Shida Kenzo berhasil mengalahkan Yasushi, ia menantang Fujio untuk bertarung. Di sisi lain, geng Kidra malah menjadikan pertarungan tersebut menjadi ajang taruhan untuk mendebak siapa yang akan menang. Setelah berhasil mengalahkan Shida, Fujio langsung mencoba melawan Sachio. Tetapi pertarungan mereka berakhir gagal. Dikarenakan Murayama dan para siswa paruh waktu dari SMA Oya datang untuk melerai pertarungan mereka. Murayama datang ke tempat itu bukan untuk ikut bertarung. Namun, ia mencoba menjelaskan bahwa SMA Oya dan Housen sedang diadu domba oleh geng Kidra yang juga menyebarkan red ram di wilayah mereka masing-masing. Tak lama berselang, sabakan dari SMA Housen datang untuk memberitahu bahwa Sawamura telah sadar dan yang menyerang mereka bukanlah SMA Oya melainkan geng Kidra. Mengetahui hal ini, kedua pihak pun menghentikan pertarungan mereka. Sachio merasa lega karena mengetahui bahwa pelaku kejahatan itu bukanlah pihak Fujio. Seusai lelah bertarung, murid-murid SMA Oya beristirahat di bawah jembatan. Todoroki memberitahu Fujio bahwa ada SMA yang jauh lebih kuat dari Housen di kota Toarushi, yaitu SMA Sujuran yang saat ini sedang dipimpin oleh seorang murid kelas 3 yang sangat kuat bernama Lao. Todoroki mengatakan jika Sachio bahkan tidak pernah menang melawan Lao, sang pemimpin Suzuran itu. Ketika Sachio dan teman-temannya berkumpul, ia mempertanyakan apa yang terjadi kepada Arata. Madoka menjelaskan alasan mengapa Arata melakukan semua kejahatan itu. Ternyata, ibu Arata sedang dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, Arata harus berjuang mencari uang dengan segala cara untuk membayar sewa rumah dan biaya perobatan ibunya. Fujio yang tidak bisa menerima hal itu, memutuskan untuk menolong Arata dan membawanya kembali kepada mereka. Di markas geng Kidra, Arata mendengar pemimpinnya sedang menjelek-jelekkan SMA Oya yang mudah sekali diadu domba.
Arata mengatakan kepada pemimpinnya, mereka tidak sebodoh yang ia kira. Mendengar hal itu, tentu membuat pemimpin Kidra langsung marah dan menghajar Arata. Keesokan harinya, Sachio datang menemui Sawamura yang telah siuman. Sawamura pun menjelaskan bahwa orang-orang yang menyerang Yui dan dirinya berasal dari geng Kidra. Sachio yang mengetahui temannya dilukai, tentu tidak akan tinggal diam dan akan menyerang markas geng Kidra. Di sisi lain, Fujio yang berencana menyerang markas geng Kidra seorang diri, tiba-tiba saja didatangi oleh murid-murid SMA Oya yang lain. Mereka semua datang untuk membantu Fujio. Sesampainya di markas geng Kidra, SMA Oya bertemu dengan SMA Hosen. Karena kedua pihak memiliki tujuan yang sama, Tsukasa dari SMA Oya mengajak SMA Hosen untuk bekerja sama. Sachio pun setuju untuk bekerja sama agar mereka bisa menghancurkan geng Kidra. Geng Kidra yang sudah mengetahui mereka akan diserang mulai mengumpulkan pasukan dan senjata untuk bersiap melakukan pertempuran. Lalu, adegan begaduh-begaduh jilid 2 pun dimulai. Murid-murid SMA Oya dan Hosen cukup kewalahan dalam pertarungan ini. Karena mereka bertarung melawan orang-orang gila yang mengkonsumsi red rum terlalu banyak. Orang-orang dari geng Kidra bertarung dengan begitu brutal dan gila. Bahkan mereka seperti tidak mengenal rasa sakit lagi. Fujio yang mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam markasnya Kidra demi bisa menolong Arata sahabatnya sejak kecil, langsung melompat ke atas bangunan menggunakan bantuan dari teman-temannya. Di sisi lain, pemimpin Kidra mulai menunjukkan batang hidungnya untuk ikut bertarung. Di saat bersamaan, Orochi Brothers yang juga merupakan sahabat kecil Fujio, beserta Murayama dan seluruh murid paruh waktu, datang untuk menghadang dan menghancurkan pemimpin Kidra. Kemudian, Fujio pun berhasil menemukan Arata. Fujio mencoba membujuk Arata untuk kembali pulang. Tetapi Arata menolak dan justru malah menghajar Fujio. Sebab ia bisa mendapatkan begitu banyak uang jika bersama dengan geng Kidra. Di tengah perkelahian, Fujio mengatakan kepada Arata bahwa cara yang ia lakukan itu salah. Fujio meminta Arata untuk kembali ke jalan yang benar. Tak berselang lama, datang Orochi Brothers untuk menghentikan perkelahian mereka. Setelah semua keributan yang mereka lakukan, Arata pun akhirnya tersadar dan menangis sejadi-jadinya. Akhirnya pertempuran pun berakhir dengan kemenangan di pihak SMA Oya dan SMA Hosen. Arata yang akhirnya berhasil dibawa pulang kembali, datang ke pemakaman nenek yang mengasuh mereka sejak kecil untuk berdoa. Setelah itu, kelima orang sahabat ini mulai berkumpul untuk membantu Arata membayar biaya sewa rumah dan biaya perobatan ibunya. Bahkan, Orochi Brothers menyerahkan seluruh tabungan mereka untuk membantu Arata. Di penghujung film, Fujio mengajak Sachio untuk berduel. Meskipun pertarungan mereka tidak diperlihatkan, tetapi di sini diberitahu
bahwa Fujio berhasil dikalahkan oleh Sachio. Di SMA Oya, Murayama, Furuya, dan Seki memutuskan untuk lulus dari sekolah itu dan akan berfokus hidup untuk bekerja dan menjadi rakyat jelata pada umumnya. ついてくんじゃねえぞ。何やんの？Karena begitu penasaran, Fujio, Tsukasa, dan Jamuo datang ke SMA Suzuran. Mereka memanjat dinding sekolah dan mengintip ke dalam untuk mengetahui seperti apa sosok Lau sang pemimpin Suzuran itu. Tsukasa memberitahu mereka bahwa Lau adalah pria yang tubuhnya paling besar di antara murid-murid Suzuran yang lain. Tiba-tiba, keberadaan Sujio, Tsukasa, dan Jamuo diketahui oleh murid-murid Suzuran. Karena tidak ada pilihan lain, Fujio dan teman-temannya pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu. Semoga saja di film-film berikutnya, kita bisa melihat seperti apa Suzuran di masa kini dan seperti apa sosok Lau sang pemimpin sekolah gagah itu. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.